Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Yesus adalah juru selamat dan gembala yang baik. Nah, saya ambil dari kitab Yohanes 10 ayat 10 bagian B dan ayat yang ke-11. Dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, dari sini kita dapat belajar ada 3 poin. Poin yang pertama, di ayat 7, 8, dan 9 dikatakan, Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya. Akulah pintu yang sejati. Di ayat yang ke-10, Yesus memberikan hidup, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Supaya apa? Supaya mereka hidup dalam segala kelimpahan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa yang kita baca saja Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah sang pintu. Yang pertama pintu, kedua jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan yang kelima adalah gembala yang baik. Di dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa Yesus adalah sang guru, yaitu rabi atau rabuni, yang mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang sejati. Nah, mengapa saya membuat judul ini? Karena saya ingin untuk jemaat itu semakin mengenal siapa Tuhan kita. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan gembala yang baik. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan, Filipi 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan, melainkan telah mengosongkan diri. Mulai dari ayat 6 ya, Mulai dari ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Yesus dalam rupa hamba yang dari wujud Allah, dia mengosongkan diri, berarti kenosis, dia mengosongkan dirinya untuk, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba, sehingga menjadi sama dengan manusia. Yesus juga taat kepada Bapaknya, taat sampai mati. Nah, dari proses ini kita dapat belajar bahwa Yesus sudah memberikan
hidup yang kita harus miliki, dan hidup yang Yesus sudah berikan kepada kita adalah satu tujuan, yaitu untuk berjuang untuk hidup menyenangkan hati Bapa. Itulah satu-satunya juru selamat yang kita kenal selama kita hidup. Itu Yesus adalah juru selamat yang sejati dan gembala yang baik. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, poin ini sangat-sangat penting, yaitu Yesus adalah satu-satunya Mesias yang kita andalkan dalam kehidupan ini. Kembali lagi di dalam Yohanes 10 ya. Oke. Kita bahas lagi di ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, dari teks ini, dari ayat-ayat ini, kita dapat belajar bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati dan gembala yang baik. Jadi gembala yang baik memberikan nyawa-nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan hidup yang kekal bagi kita, supaya kita itu tidak binasa. Tidak binasa. Sama seperti Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya sendiri yang tunggal, itu Yesus Kristus, kepada kita, supaya barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus tidak akan binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus, dari pengajaran Yesus ini kita dapat belajar, kita harus menjadi domba kecil yang selalu mau mendengar suara gembala. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi domba kecil itu mendengar suaraku. Berarti domba kecil ini mendengar suara Tuhan, dan Tuhan sendiri mengenal kita sebagai anak Bapa, dan kita mengikuti Dia sebagai juru selamat dan gembala yang baik. Nah, dikatakan ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebutnya dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dari sini berarti Yesus dan Bapa itu menjadi satu, di mana Dia adalah gembala yang baik. Kan dikatakan tadi di ayat yang ke-11, Tuhan, di ayat yang ke-10 dan 11, Tuhan itu memberikan nyawanya kepada kita dan memberikan hidupnya dalam segala kelimpahan. Ya, kita dari sini dapat belajar bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mau keadaan susah, senang,
bersyukur. Semua yang kita alami dalam peristiwa kehidupan kita ini, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya cerita, saya bercerita, bolehkah saya bercerita? Nah, di tanggal 11 kemarin, 11 Januari 2024, saya melihat ke langit. Saya melihat banyak peristiwa kehidupan yang saya alami, yaitu dalam setiap proses kehidupan kita harus tetap mengandalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun, karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan selama kita hidup. Dan inilah hidup yang sejati. Hidup yang sejati adalah hidup yang selalu berada dalam hadirat Tuhan setiap hari. Oke, demikian saudara khotbah hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.